Ya, jadi Dompet Duafa lahir karena kepedulian dan keterpanggilan para jurnalis pada waktu itu yang tergerak karena ada orang-orang yang minta bantuan. Kita harus terbuka, harus siap dikritik, harus siap diberi masukan karena kita percaya dengan adanya perbaikan-perbaikan dari masyarakat itu akan membangun semangat, justru mereka lebih percaya pada kita gitu. Oke, di saat yang baik, di bulan yang baik, tentu saja inilah sebuah momen yang harus mengingatkan kita terkait dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita sudah lakukan ya, ataupun mungkin belum pernah lakukan. Kalau memang belum pernah lakukan, mudah-mudahan obrolan kita hari ini menginspirasi untuk kita bisa melakukan hal-hal baik, walaupun memang sedikit demi sedikit nantinya akan terakumulasi dan juga menjadi besar lah ya. Dan berbuat baik ini bisa dimulai dari lingkungan sekitar kita ya. Mungkin kebaikan yang diberikan kecil, tapi hal yang diharapkan ini menular ke orang lain dan juga memberikan dampak yang besar ya. Apakah itu untuk orang yang menerima ataupun mungkin untuk kita sebagai orang yang berbuat baik karena mendapatkan pahala gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal hal yang bisa kamu lakukan, beramal dan lain sebagainya, kita ingat satu lembaga yang kemudian ini secara program gitu ya sering sekali melakukan berbagai macam program dan dana dari program tersebut tentu saja didapatkan dari orang-orang baik yang ada di luaran sana gitu ya untuk bicara dan juga ngobrol mengenai Dompet Duafa, program-programnya apa saja. Kita sudah kedatangan Bapak Ahmad Juwaini, beliau adalah Ketua Pengurus Dompet Duafa. Beri tepuk tangan paling meriah untuk Pak Ahmad. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, pasti sibuk banget di bulan-bulan Ramadan dan juga menuju Lebaran ya. Tapi disempatkan untuk hadir. Banyak kegiatan, alhamdulillah. Banyak amal juga. Amin. Tapi kalau ngomongin soal Dompet Duafa lah ya, ini kan menjadi sebuah lembaga yang kayaknya sudah cukup lama lah ya berdiri. Mungkin 30 tahun. 30 tahun Iya, gitu 30 ya. tahun. Hitungannya lama atau sebentar tergantung sih, tapi saya melihat ini menjadi cukup lama juga gitu ya, dan juga kontribusi terhadap masyarakat sendiri yang memang kurang mampu gitu ya, ini memang sudah cukup banyak lah gitu. Awal mulanya didirikan waktu itu seperti apa Pak ceritanya untuk Dompet Duafa? Iya, jadi Dompet Duafa lahir karena kepedulian dan keterpanggilan para jurnalis pada waktu itu yang tergerak karena ada orang-orang yang minta bantuan. Jadi karena minta bantuan, jadi kemudian disisihkanlah dana untuk membantu masyarakat tersebut. Awalnya ya tentu keluarga besar dari media yang mengelola ini, tapi kemudian akhirnya jadi dibuka buat masyarakat secara luas. Kita dulu punya kolom di koran namanya Dompet Duafa, awal pertamanya. Jadi akhirnya ya karena pakai daftar nama penyumbang dengan besar donasi itu, makin banyak orang ikut-ikut nyumbang gitu. Dan menjadi satu nama yang cukup well known, cukup familiar. Akhirnya jadi gitu. buat brand name organisasi yang tadi cuma kolom di suatu koran gitu. Jadi kebanggaan juga saya sebagai wartawan ya, ternyata ini adalah diinisiasi oleh rekan-rekan sejawat pada saat itu ya, 30 tahun yang lalu ya. Betul sekali. Dan memberikan kontribusi pada saat itu mungkin adalah it's a way of giving back to the people gitu. Betul sekali. Dan sampai dengan sekarang. Apa sih dari point of view Pak Ahmad ya secara objektif lah yang membuat kemudian Dompet Duafa begitu melekat di pikiran banyak orang dan menjadi sebuah lembaga yang sampai sekarang masih eksis dan masih menjalankan fungsinya lah sesuai dengan cita-cita awal waktu itu. Apa sih yang membuat ini kemudian terus berlanjut Pak Ahmad? Ya kalau ditanya sebenar-benarnya nggak tahu juga sih. Dalam arti masyarakat yang lebih bisa menilai kan. Betul. Tapi barangkali kalau misalnya boleh dilihat barangkali ya yang paling kunci adalah karena kita masih bisa diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Pasti tetap ada unsur itunya. Betul. Sebab kalau nggak gitu pasti nggak akan ada titipan sumbangan ke kita. Gitu Kalau saya nggak percaya saya nggak bakal nyumbang. Gampangnya seperti itu kan. Apa kayak gitu ya penyelenggara. Oke. Apalagi dalam jumlah yang sebesar ini. Kalau jumlahnya mungkin cuma 10.000 atau cuma 100.000, itu mungkin ya bisa semua lembaga atau semua orang melakukannya gitu. Tapi kalau dengan jumlah dana sebesar ini, saya kira itu menunjukkan masyarakat masih percaya. Dan kalau nomor satu menurut saya ya kita harus, selama ini Dompet Duafa kita tuh harus merasa bahwa ya memang kita harus peduli dengan masyarakat itu, dalam arti bahwa kita harus terbuka, harus siap dikritik, harus siap diberi masukan, karena kita percaya dengan adanya
perbaikan-perbaikan dari masyarakat itu akan membangun semangat justru mereka lebih percaya pada kita gitu. Jadi misalnya kenapa kita di tahun pertama aja, baru setahun aja kita sudah diaudit akuntan publik misalnya. Dan pada masa itu menurut histori atau sejarah belum ada. Bahkan belum ada lembaga nirlaba yang melakukan kegiatannya sudah diaudit akuntan publik. Itu udah saya konfirmasi ke banyak pihak termasuk Ikatan Akuntan Publik di depan ketua umumnya pun saya sampaikan seperti itu. Dia dicek memang belum pada waktu itu. Jadi memang tapi bukan berarti karena kita tuh merasa udah banget amanah banget atau cocok banget. Tapi lebih karena kita publish itu untuk menunjukkan bahwa kalau kami tuh ada salah ngelola ini, tolong ini loh yang kami kelola begini, bener nggak nih? Tolong diberi masukan itu. Betul. Semangat ketulusan seperti itu yang sebenarnya kami bawakan gitu. Itulah yang menurut kami mungkin menjaga kenapa Dompet Duafa masih bertahan dalam kondisi seperti ini. Kalau bicara mengenai, saya kemudian memposisikan diri saya sebagai teman-teman inisiator Dompet Duafa beberapa puluh tahun yang lalu menginisiasi gerakan Dompet Duafa lah ya. Tentunya berangkat dari semacam concern ataupun mungkin keresahan lah mengenai kondisi sosial di masyarakat gitu ya. Yang tercapture waktu itu seperti apa sih? Karena kan kalau ngomongin soal wartawan ini adalah sebagai sebuah profesi lah ya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, melihat kondisi masyarakat gimana, liputan banjir, liputan ke kolong jembatan gitu ya. Waktu itu sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah trigger, harus bikin sesuatu nih gitu. Iya, jadi fakta-fakta yang dilihat oleh rekan-rekan jurnalis yang mendirikan Dompet Duafa itu juga seperti itu. Contohnya adalah yang akhirnya memang membuat kuat menginspirasi itu adalah waktu itu kan daerah di Gunung Kidul itu memang daerah kemiskinan ya, sangat penuh kemiskinan. Dan ternyata banyak mahasiswa-mahasiswa Jogja itu dari kampus-kampus di sana, dari UGM, dari UNY, dari IAIN Jogja pokoknya, itu sering mengadakan bakti sosial di daerah Gunung Kidul gitu. Dan mereka itu kadang-kadang sampai menginap berhari-hari melakukan kegiatan bakti sosial itu. Dan ketika ketemu dengan salah satu jurnalis yang mendirikan Dompet Duafa itu, ditanya mereka itu dapat honor berapa gitu, atau uang bekal berapa untuk bertahan sekian hari di tempat seperti itu gitu. Ternyata dijawabnya pada waktu hanya Rp6.000 dan itu membuat ya para jurnalis kita ini tercengang gitu. Mereka dengan bekal 6.000 untuk bekal kegiatan selama sebulan mau gitu dan bertahan seperti itu. Kayaknya kita yang masih lebih baik menurut pandangan para jurnalis ini. Dalam sebulan masih ada gajinya, even berapapun jumlahnya. Tapi pasti lebih banyak daripada 6.000 gitu. Mengapa kita sih gak ikut bantu lah gitu. Jadi sebenarnya pengetahuan adanya fakta seperti itu yang kok bisa ya ada masyarakat yang begini masih mau melakukan, kita kayaknya gak enak kalau ikut bantu. Jadi kita tuh dulu keterpanggilan cuma gitu aja. Kalau gitu kita sisihkan deh dari uang-uang kita ini untuk bantu itu gitu. Bahkan dari inisiatornya waktu itu ya, dari rekan-rekan jurnalis ya waktu itu ya. Oke, mendingan kita kumpulkan uang, kemudian disumbangkan ke masyarakat yang ada di sana. Dan ketika kita expose kegiatan mahasiswa ini, kita juga menunjukkan bahwa kita juga udah ikut bantu. Cuma kan kita juga bantu seberapa sih kan gitu ya. Yang lain masyarakat akhirnya mengetahui itu ikut membantu. Jadi sesimpel itu sebenarnya keterlibatan masyarakat awalnya. Nggak nunggu lembaga lain, nggak nunggu pihak pemerintah untuk kemudian gerak, kita gerak aja dulu. Iya, gitu. Semampu kita, sebisa kita. Tapi ini kemudian menjadi sebagai sebuah bentuk kegemasan gak sih, kayak aduh daripada lama mendingan gue gerak sendiri deh gitu. Ada itunya juga nggak? Iya, intinya mungkin karena kalau kitanya nggak bantu kayaknya gimana gitu, nggak enak gitu loh. Gak enak tuh artinya bahwa kita melihat seperti itu, fakta seperti itu, keadaan seperti itu, masa kita gak bantu sih gitu. Karena ada sense urgency yang ini di depan mata loh gitu ya. Kalau nunggu itu masalahnya dilihat sendiri gitu. Proposal, approval budget, lama lagi gitu ya. Tapi kebutuhannya orang yang membutuhkan kita tuh di depan mata gitu. Iya, benar sekali. Oke. Kalau ngomongin soal program dari Dompet Duafa, tentunya ini banyak sekali lah ya. Kayaknya udah 30 tahun, udah beribu-ribu, mungkin ratusan ribu atau mungkin even more than that gitu program-program yang bisa disalurkan ke masyarakat yang kurang beruntung lah ya. Tapi kalau kita kemudian bagikan jadi sektor-sektor gitu Pak Ahmad, sektor utamanya ada apa aja? Ya kalau pembagian program kita kan dibagi sama 5 bagian ya. Yang pertama tuh bidang pendidikan. Pendidikan itu intinya kita punya program beasiswa, udah pasti. Kemudian pelatihan keterampilan, pelatihan kewirausahaan. Bahkan kita ikut membiayai sekolah formal. Artinya pengelolaan sekolah formal yang memang ditujukan untuk orang-orang yang tidak mampu,
tapi memang mereka punya kecemerlangan akademik, itu kita biayai juga. Jadi itu untuk bidang pendidikan pada dasarnya seperti itu bidangnya. Cuma ya programnya secara satuan-satuan memang banyak, dalam arti dilakukan di berbagai tempat, kemudian di berbagai lingkungan pendidikan dan sebagainya. Kemudian kita juga punya program kesehatan, sudah pasti. Kalau kesehatan kan awal mulanya kita bikin, ya kalau bahasa zaman dulu kan kayak bakti sosial kesehatan, apa pengobatan gratis, itu juga kita lakukan juga yang model-model seperti itu. Tapi juga kita akhirnya kayak juga bikin klinik gitu, klinik sosial di berbagai wilayah gitu kan. Itu juga kita lakukan. Bahkan ya sampai level kita juga akhirnya bikin rumah sakit yang bisa memfasilitasi orang-orang yang tidak mampu untuk bisa berobat di rumah sakit tersebut gitu. Contohnya seperti itu. Oke. Ya di ekonomi dari mulai kita ngasih bantuan usaha, modal usaha, pendampingan usaha, bahkan akhirnya membantu membuka jalur buat mereka bisa pasarnya lebih banyak, dapat bahan baku lebih murah. Kita masuk sampai ke level itu juga akhirnya gitu. Oke. Gitu. Kan bicara mengenai bentuk bantuan, ada yang bentuknya ikannya, Betul. atau ada yang bentuknya alat pancingnya ataupun ya gitu ya. Iya. Ada nggak sih cerita-cerita yang ini berkaitan dengan bentuk bantuan yang memberikan Kyle tadi, Betul. yang tadinya tangannya ya sebagai tangan yang menerima gitu, tapi sekarang sudah bisa memberi dan mungkin jadi donatur juga di Betul. Dompet Duafa itu. Betul. Ada ceritanya nggak? Mungkin iya. Pak Ahmad bisa sampaikan profilnya. Ya pertama adalah misalnya contoh yang tadinya dia adalah penerima manfaat kita, artinya kita biayai sekolahnya, dapat beasiswa dari kita, lulus, kemudian punya profesi sekarang yang dengan profesi itu dia dapat penghasilan besar. Ramadan ini dia menyisihkan uang zakatnya itu. Saya sendiri juga takjub juga ya sebagai orang yang ternyata itu 1 miliar lebih loh. Dia padahal penerima beasiswa kita dulu. Itu saya takjub juga sebagai orang yang menyaksikan peristiwa bagaimana dulu dia dapat beasiswa ditangani kita dengan sangat sederhana gitu, tapi kemudian dia bisa bekerja dan bisa berhasil sukses di dunianya gitu. Dan yang saya kaget tuh jumlahnya masalahnya gitu loh. Kalau misalnya orang memberi sesuatu dari penghasilannya dan itu kita sering ketemu gitu kalau yang tapi begitu jumlahnya satu kayaknya kayak mimpi ya, kok bisa orang sebegitu gitu. Jadi nah itu yang menurut saya bukan lagi mandiri ya, kalau saya malah kalau sebesar itu yang disisihkan dari uangnya itu sebagai bentuk kepeduliannya itu saya kira bukan bentuk melambangkan dia hanya mandiri, tapi bahkan menolong orangnya udah jadi sangat banyak jadinya gitu. Betul, dan ini adalah menjadi satu hal yang menjadi legitimasi dan juga justifikasi dan semacam hal yang menjadikan orang-orang yang terlibat di Dompet Duafa gitu ya, ternyata bisa banget gitu ya. Program yang kita sudah lakukan berhasil dan memang ini berdampak luar biasa besar untuk seseorang gitu. Itu baru ngomongin satu orang gitu. Padahal mimpi kita tuh cuma satu. Maksudnya dulunya kalau orang tuh diberdayakan kita, minimal dia bisa berzakat 2,5%, bisa disisihkan kita, itu udah tanda bahwa dia udah mandiri. Udah gitu doang. Sesimpel itu gitu. Iya. Tapi ternyata gitu kan beberapa diantaranya tuh ya di luar perkiraan kita banget. Gitu. Dan itu juga siapa tahu mungkin yang nontonan kita pada kesempatan kali ini mungkin apa yang sempat disumbangkan kepada orang yang profilnya kita nggak bisa ceritain ini ya. Nggak bisa saya sebut. Adalah kontribusi dari Anda nih sobat investor gitu ya. Jadi memang ini adalah sebagai bukti nyata kalau kebaikan itu memang berdaya dampak yang besar gitu ya. Apalagi memang disampaikan kepada orang yang tepat dan juga membutuhkan. Betul. Oke. Secara konsep lah ya, tentu saja ini kan sebagai lembaga yang kemudian menerima dana lah dari masyarakat, tak lepas juga dengan berbagai macam inovasi-inovasi lah. Kalau nggak salah Dompet Duafa ini mulai mengembangkan sistem metaverse untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah dan juga wakaf atau ziswaf. Nah, Pak Ahmad mungkin boleh cerita nih soal hal ini, Pak Ahmad. Konsepnya seperti apa dan tujuannya apa sih yang ingin dicapai dari sistem itu? Ya, jadi pada prinsipnya dari dulu Dompet Duafa itu memang pengen kalau memberikan pelayanan itu membuat para donatur itu semudah mungkin. Para agnia itu orang-orang kaya itu semudah mungkin dapat terlayani
bahkan dengan fasilitas ataupun dengan cara-cara yang lebih modern gitu. Jadi karena itu kemudian kita kalau masa sekarang itu harus mengadop lah perkembangan teknologi yang paling terkini sesuai dengan kemampuan kita harus berusaha untuk memfasilitasi itu dengan sebaik-baiknya. Jadi adaptasi metaverse di Dompet Duafa ini sebenarnya dalam bahasa mudah kita bagaimana kemudian para donatur itu dapat kita layani dengan teknologi digital terkini dengan sebaik-baiknya. Dan dalam konteks itu yang paling kita juga sekarang sedang kembangkan itu kan terus kita develop dan terus kita perbaiki. Kita punya Dompet Duafa Apps. Dompet Duafa Apps itu ya istilahnya aplikasi teknologi yang bisa di-download oleh semua orang, bahkan semua donatur, kemudian dapat dipakai untuk berbagai hal, ya berdonasi ke Dompet Duafa, berinteraksi ke Dompet Duafa, apapun gitu, termasuk mendapatkan juga informasi-informasi atau lain-lain berguna buat donatur itu untuk kemudian berinteraksi dengan kita, membangun komunitas, ataupun menyampaikan informasi lain atau apapun bisa dipakai gitu. Contohnya seperti itu. Selain tentu kita juga menggunakan bentuk-bentuk aplikasi-aplikasi atau sarana-sarana teknologi yang lainnya gitu. Contohnya intinya sih ini untuk memudahkan dan juga menjadi sebuah inovasi lah ya. Betul. Dan juga mungkin me-reach ke donatur yang usianya kemudian muda. Karena banyak banget milenial ataupun mungkin Gen Z yang punya jiwa sosial yang juga tinggi gitu. Ingin dan sekarang memang kami pun donaturnya udah lebih banyak dari Gen Z. Gitu. Persentasenya berapa tuh? Sekitar 60-an persen sekarang. Oh iya? Iya, sudah 60%. Ini bicaranya Gen Z bukan milenial ya, artinya lebih muda daripada milenial gitu. Betul. Ada yang mungkin masih kuliah gitu ya? Atau Banyak. Apa ya peranannya nggak? Kira-kira apa sih triggernya mengapa kemudian mereka harus jadi donatur deh, walaupun memang secara uang saku ya masih dijatah sama orang tua gitu, tapi ada sense of sense of untuk jadi donatur gitu. Iya, kadang-kadang kalau mereka lagi tersentuh atau mungkin juga melihat teman-temannya juga melakukan seperti itu, dia juga bisa ikut gitu. Ya contohnya sederhananya tuh gini, kami itu punya volunteer, saat ini anggotanya tuh 21.000 dan itu mostly kebanyakan mahasiswa. Jadi mereka ini kan kalau yang namanya volunteer kan sudah sedikit terpanggil gitu ya. Nah ketika kemudian dia berada di kampus, di kelas, berinteraksi dengan teman-teman, ketemu mungkin teman-temannya yang lebih punya uang gitu. Akhirnya kan kayak jadi menginfluence gitu loh kepada teman-temannya. Jadi ya akhirnya mereka juga ikutan karena dia kebawa sama teman-teman yang memang punya spirit tadi, volunteer tadi gitu. Contohnya kayak gitu maksud saya. Oke. Gitu. Ternyata banyak juga ya anak muda yang baik ya. Ya, karena gini kalau saya lihat berita dan lain sebagainya gitu yang viral-viral, aduh kayaknya ngelihat dinamika soal generasi muda Gen Z gitu ya seperti itulah. Tapi kemudian ini menyadarkan saya bahwa ternyata masih banyak juga ya anak-anak muda yang baik kemudian juga menjadi donatur gitu. Satu konsep yang juga menarik adalah tabung wakaf Indonesia. Saya kepikirannya kalau saya mau wakaf tanah aja, tanah saya belum punya gitu ya. Tapi ini konsepnya bisa nabung dulu gitu supaya suatu hari nanti kita bisa mewakafkan sesuatu. Nah bentuk wakafnya gimana? Bentuk wakafnya apa? Dan secara sistem itu gimana, Pak Ahmad? Ya, jadi kata tabung wakaf di situ sebenarnya tidak dimaknai sebagai tabungan. Tapi lebih ke fungsi untuk tempat orang menabung kebaikan gitu. Dimaknainya seperti itu. Gitu. Jadi orang berwakaf bisa. Kalau dulu kan memang harus dengan aset ya, tanah, bangunan, nilainya itu sangat besar. Kalau sekarang dengan uang itu ya gampangnya boleh dengan Rp10.000 boleh berwakaf gitu. Jadi ya sekarang kita alhamdulillah diberi amanah juga dengan wakaf yang ya alhamdulillah meskipun tidak sebesar zakat kami yang dititipkan ke kami, tapi wakaf kami juga lumayan besar yang kami kelola. Kalau secara total wakaf yang diakumulasikan di kami itu sudah di 206 miliar total wakaf yang dititipkan kepada kami, dan yang dalam bentuk aset-aset itu juga yang paling mayoritas tuh adalah dalam bentuk bangunan, itu 127 miliaran lah gitu, dan sisanya itu dalam bentuk macam-macam. Dan kemudian kita sekarang ini lebih berfokus untuk memanfaatkan wakaf ini kepada bentuk-bentuk yang produktif. Dalam arti selain dengan manfaat sosialnya, kita juga ingin mengubahnya ke dalam bentuk-bentuk yang bisa menciptakan sesuatu yang lebih produktif. Sektor usaha di sektor real, tentu juga ada sektor yang finansial atau keuangan atau investasi. Karena itu juga
jalan agar uang wakaf kita tuh tumbuh dan berkembang gitu. Karena wakaf itu kan tidak boleh hilang dan kalau bisa tuh terus bertambah nilainya gitu. Jadi makanya melibatkan mau nggak mungkin instrumen investasi atau bisnis untuk meningkatkan nilainya itu. Tetapi di titik lain karena dia tidak boleh hilang, kita juga harus melakukan sistem proteksi penjaminan, juga memilih investasi-investasi yang memang zero risk gitu, seperti itu. Ini yang kita inikan gitu. Oke, supaya secara nilai dan juga value dari wakafnya sendiri juga semakin besar ya, Betul. semakin banyak juga orang yang akhirnya terbantu gitu. Betul. Saya di kepala saya sambil juga tadi Pak Ahmad sampaikan gitu, di kepala saya sambil mikir apa bedanya saya beramal sendiri langsung memberikan kepada orang yang membutuhkan atau beramal melalui badan seperti dompet duafa gitu ya. Saya jadi mikir kalau saya beramal langsung otomatis pahalanya buat saya doang. Tapi kalau saya beramal melalui lembaga seperti dompet duafa, saya dapat pahala. Dompet duafa juga dapat pahala. Betul. Dan pahalanya juga ya bisa jadi sama besarnya gitu. Betul. Ya. Jadi nggak usah nggak usah pelit berbagi-bagi kesempatan untuk mendapatkan pahala gitu ya. Ya itu juga betul. Itu kayaknya menimbulkan pemikiran sense of urgency kenapa kita harus menyalurkan amal kita melalui lembaga-lembaga seperti dompet duafa. Mungkin komentar Pak Ahmad soal ini. Alasan lain, oke. Ya, jadi kita kalau beramal nyalurkan sendiri itu cenderung jumlahnya nggak bisa besar. Oke. Ya seperti kita ketemu pengemis di perempatan jalan, kita ngasih uang berapa sih? Mungkin 10.000, 20.000, 50.000 gitu. Tapi kalau ngasih uang, mohon maaf gitu, 100 juta apa mungkin kita kasih gitu aja? Kan nggak mungkin kan? Betul. Jadi kita memerlukan lembaga seperti dompet duafa ini, sekali lagi kalau lembaganya bisa dipercaya, sekali lagi gitu ya. Sebab kalau tidak dipercaya juga nggak bisa gitu. Tapi kalau bisa dipercaya, jangankan 100 juta maksudnya, 1 miliar pun dititipkan gitu. Jadi artinya keperluan lembaga itu lebih dari sekedar kepercayaan individual yang jumlahnya uangnya sedikit gitu. Betul. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ternyata ini juga saya dapatkan dulu berinteraksi ketika saya ketemu donatur ya. Saya tanya kenapa dia menyalurkannya ke dompet duafa. Nah, dia jawab kurang lebih intinya kalau dari cerita dia itu bahwa ya karena saya nggak sanggup untuk mengawasi orang yang saya bantu setiap hari, setiap minggu. Kalau nggak ada pendampingan tuh saya nggak tahu uang saya itu dipakai apa gitu ya. Memang itu membantu dia, tapi ya paling habis gitu aja. Tapi kalau ada dompet duafa itu kan ada program yang bisa memperhatikan bahwa misalnya kalau itu bantu usaha dagang ya ikut dibantu, ikut dibimbing, ikut di apa gitu. Terus diawasi, dilaporkan perkembangannya juga gitu. Kalau saya kan nggak sanggup kalau melakukan itu gitu. Mekanisme pelaporannya terhadap donatur seperti apa sih? Apakah ada setiap bulannya atau gimana? Ya, setiap bulan kita bikin rekap donasi, kita kirim kepada para donatur. Ya, kalau memang ada permintaan khusus juga biasanya kita penuhi. Kalau memang misalnya ada donatur yang levelnya pengen diberi setiap minggu gitu, kita kasih juga gitu. Cuma general defaultnya 1 bulan sekali. Ada yang menerima donatur dari yang perorangan ataupun korporasi ya? Iya semua. Oke. Siap. Sejauh ini total penggalangan dana donasi yang sudah dihimpun dan juga disalurkan oleh dompet duafa sampai dengan hari ini itu dari datanya seperti apa tuh Pak Ahmad? Iya, jadi kalau untuk di bulan Ramadan ini kita sudah dapat dari dari 1 Januari sampai 26 Maret. Itu kita sudah mengumpulkan 67.820. Di tahun 2024. Iya, 2024 saja. ini. Iya, 2024 aja. Itu terdiri dari zakat, infak, wakaf, dan ada yang sudah nitip kurban, tapi jumlahnya kecil. Baru 110 jutaan lah. Jadi dia istilahnya tuh kayak duluan gitu bayar kurban, padahal bukan 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Tapi ada orang yang sudah nitip duluan sama kita gitu. Tapi secara total kalau dari awal pendirian sampai dengan sekarang kayaknya udah gede banget ya. Iya, alhamdulillah. Ada datanya? Iya, yang tahun 2022, 23 kita tuh sekitar di 2022 itu tuh 392 M. Di tahun 2022, tahun 2023 kita di 406 kalau tidak salah itu angkanya. Miliar. Jadi ya mudah-mudahan tahun ini bisa terus bertambah. Baik. Penerima manfaat ataupun mustahik hingga saat ini berapa datanya? Iya, kalau kalau untuk tahun 2023 kita 2.625 orang seluruh Indonesia, seluruh program. Tapi yang terbanyak memang itu yang bantuan sosial dan bencana 2 jutaan. Jadi kalau yang menurut saya agak spesifik itu kayak ekonomi itu sekitar 10 ribuan aja. Pendidikan tuh 67 ribu.
kesehatan 139.000. Kira-kira itu yang secara ini. Kalau yang sosial yang sporadik aja, makanya jumlahnya sampai 2 jutaan. Oke. Ada layanan membayar zakat online. Nah ini caranya gimana tuh? Mungkin penjelasan sedikit terus nanti kita ke closing statement dari Pak Ahmad. Iya, kalau layanan zakat online kita tadi pertama kita bisa menggunakan Dompet Duafa Apps, itu udah pasti. Yang kedua kita juga bisa berdonasi melalui websitenya kita langsung, gitu kan. Kemudian yang ketiga kita juga bisa sebenarnya bekerjasama, karena kita juga bekerjasama dengan banyak marketplace, artinya dia bisa berdonasi melalui marketplace. Juga kita juga bekerjasama dengan penyedia aplikasi-aplikasi donasi. Misalnya ada kan beberapa lembaga yang menyediakan aplikasi donasi, kita juga ada di situ juga. Jadi artinya prinsipnya kita Dompet Duafa akan berusaha menyediakan fasilitas donasi itu seluas mungkin, semudah mungkin buat para donatur kita. Oke, kenapa harus beramal melalui Dompet Duafa? Ya. Alasannya apa saja? Mungkin ini untuk kemudian mendapatkan gambaran lah ya, kayak tadi seperti Pak Ahmad sampaikan, nah, untuk program-program tertentu akan mendapatkan laporan dan lain sebagainya gitu. Ya, yang paling penting mungkin begini, kami berkomitmen bahwa mengelola lembaga ini ingin memberi manfaat yang sifatnya itu nyata gitu. Jadi itu yang kami perjuangkan gitu sebenarnya. Jadi karena itu dengan segala kesulitan dan kompleksitas menangani program itu, tapi selama ini dan sampai hari ini kita masih terus menunjukkan program-program kita itu yang bisa kemudian dampak dan hasilnya itu bisa dilihat, prosesnya pun boleh dicek, boleh diperiksa gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa program kita jaga agar kemudian betul-betul kualitas pengelolaannya itu berada di level yang sangat baik. Sekali lagi dengan permohonan untuk terus kami juga dibantu untuk diingatkan, diberi masukan, sekali seperti itu. Baik, oke. Semoga memang semakin banyak manfaat yang tentu saja didapatkan oleh masyarakat yang kurang mampu ataupun mustahik ya dengan keberadaan dari Dompet Duafa, dan semoga memang semakin banyak orang yang kemudian juga tersadar bahwa dengan menjadi seorang donatur gitu, walaupun memang jumlahnya belum banyak, tapi juga seperti disampaikan Gen Z ataupun anak-anak muda yang masih kuliah ada keinginan untuk beramal, ya itu juga kemudian kalau sedikit ini juga menjadi bukit dan manfaatnya akan besar gitu ya. Oke, Pak Ahmad terima kasih ya sudah ngobrol-ngobrol di Fincast. Ini kemudian membuat saya kemudian tercerahkan lah soal Dompet Duafa, perjalanannya seperti apa, dan ternyata inisiatifnya ini datang dari rekan sejawat, dari teman-teman jurnalis. Sehat selalu ya. Semoga nggak kapok, besok-besok kita ngobrol lagi ya di Fincast ya. Makasih banyak. Oke, dan untuk sobat investor jangan lupa untuk terus menyaksikan Fincast karena setiap episodenya kita akan terus menghadirkan narasumber-narasumber yang seru-seru. Dan saya Wiki Ardian undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.